Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhadji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhadji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Kita akan membahas sekarang kata konjungsi. Kata konjungsi если yang menggabung bukan kalimat klausa utama dan klausa bawahan. Kata konjungsi если, pengucapannya если. Jika, artinya jika. Dalam kalimat yang terdiri dari klausa utama yang adalah akibat atau hasil ya. Klausa utama itu hasil, maksudnya hasil, yaitu pengandaian bisa terjadi. Dan klausa bawahan maksudnya bersyarat ya, bersyarat. Klausa utama dan klausa bawahan dihubungkan dengan kata konjungsi если. Ya, если. Dan sebelum kata konjungsi если, jika, dalam bahasa Rusia, dalam kalimat Rusia kita harus menggunakan tanda baca koma. Sekarang kita bisa membahas ya kalimat ini karena kalau kita tidak tahu, belum belajar contoh-contohnya, kita tidak bisa paham. Karena itu selalu kita harus membahas contoh ya, contoh kalimat. Jadi saya akan menelepon kamu jika kamu mau. Ya, saya akan menelepon kamu. Ya, itu jadi sudah hasilnya begini ya, saya akan telepon kepada kamu. Tapi ada syaratnya, jika kamu mau atau jika kamu izin, ya. Jadi ada hasil, ya, ada klausa hasil dan klausa yang bersyarat ya. Saya akan menelepon kamu jika kamu mau. Saya akan itu future tense ya, itu masa waktu akan datang. Jadi future tense ya. Я позвоню тебе. Kalau kalimat dalam present tense kala kini tanpa awalan kata kerja par. Cuma я звоню тебе ya, kalau saya sedang telepon kamu, я звоню тебе. Tetapi di sini ada awalan kata kerja bentuknya perfektif ya. Kita sudah belajar tentang ini, bagaimana cara menyusun kalimat untuk future tense sudah ada. Jadi kita menggunakan kata kerja yang perfektif. Я позвоню тебе. Saya akan menelpon kamu. Я позвоню тебе. Koma ya, karena yang itu adalah klausa utama ya. Terus kita harus pisah ya, klausa utama sama klausa bawahan. Kita harus menggunakan koma. Terus если ты хочешь. Jika kamu mau. Di sini present tense ya. Если ты хочешь. Если, jika, если. Dan ucapannya если seperti dalam kata Inggris yes, если. Kenapa? Karena kita sudah tahu peraturan tentang huruf Y. Kalau di awal kata, huruf Y selalu pengucapannya seperti namanya di alfabet. Если. Terus, di sini kita bisa melihat ya. Klausa utama dulu, sehabis klausa utama ada klausa ini, bersyarat. Tapi boleh juga, boleh ganti tempatnya, boleh mulai dari itu, mulai dari klausa bawahan. Jadi begini, jika kamu terlambat, ya, jika kamu terlambat, saya akan menunggu kamu. Yang klausa bersyarat dulu juga boleh. Juga setelah klausa itu bersyarat harus menggunakan koma. Если ты опоздаешь, ya, future tense. Если ты опоздаешь, я подожду тебя.
Di sini klausa ini dalam future tense, di sini klausa ini juga dalam future tense, dua-duanya dalam future tense. Boleh dalam present tense juga, itu tidak ada tergantungan seperti dalam peraturan, ada peraturan dalam bahasa Inggris, tidak seperti itu. Bahasa Rusia sama seperti bahasa Indonesia. Kalau kita bermaksud future tense, kita menggunakan future tense. Kalau bermaksud present tense, kita mengucapkan present tense. Если ты опоздаешь, я подожду тебя. Terus, dia laki-laki. Dia akan menikah jika dia mendapatkan pekerjaan. Ya? Karena sekarang dia tidak bisa menikah karena tidak ada pekerjaan. Jika dia mendapat pekerjaan, dia akan menikah. Ya? Maksudnya, dia akan menikah. Ya? Klausa utama dulu. Он женится. Он женится, akan menikah. Он женится jika dia mendapat pekerjaan. Если он найдет работу. Jika dia mendapat atau menemukan, ya di sini lebih baik menemukan. Menemukan. Karena найдет itu menemukan. Он женится, если он найдет работу. Terus, yang ini nomor 4, mulai dari klausa bawahan, tidak mulai dari klausa utama. Di sini klausa bawahan dulu. Jika hujan turun, ya turun. Jika hujan turun, kami akan tinggal di rumah. Ya, jika ada hujan, kita tetap di rumah, ya tidak bisa berangkat kemana-mana. Если пойдет дождь, пойдет itu jalan kaki, ya пойдет, jalan kaki. Kalau laki-laki Anton akan pergi, ya Anton пойдет, Anton akan jalan kaki, ya Anton пойдет. Atau Violeta akan jalan kaki, Violeta пойдет. Dan hujan juga seperti orang пойдет. Saya sudah jelasin itu yang ciri-cirinya yang lucu dalam bahasa Rusia pada video 68. Silahkan nonton jika Anda belum nonton. Jika, если. Смотрите видео 68, если вы еще не посмотрели. Terus, если пойдет дождь, jika hujan turun, если пойдет дождь, kami tinggal di rumah. Мы останемся дома. Terus, ini. Mereka akan membeli mobil jika mereka punya cukup uang, ya. Jika mereka punya cukup uang, mereka akan membeli mobil. Mulai dari klausa utama, ya. Klausa utama ini mereka akan membeli mobil. Itu future tense, ya, karena купить, покупать, ya, itu infinitifnya покупать, membeli, dan infinitif perfektif, купить, imperfektif, покупать. Jadi di sini kita menggunakan perfektif. Kenapa? Karena kita menyusun kalimat dalam future tense. Dan akhiran kata sama seperti present tense. Kita sudah belajar ini, silahkan nonton lagi. Jika Anda, если вы, ya jika Anda, если вы sudah lupa atau belum menonton. Они купят машину, jika mereka punya cukup uang. Если у них, mereka punya, itu kepunyaan, kasus genitif, kita sudah belajar ini juga. Jadi, у них, mereka punya itu у них. Mereka они, ya, Anda sudah tahu, mereka itu они. Tapi они dalam genitif menjadi них. Dan sebelumnya u, karena u, kata depan, ya, mempunyai artinya punya atau memiliki. Jadi, если у них будет, будет достаточно денег. Достаточно, itu kata keterangan, ya, достаточно, cukup, enough. Bahasa Inggrisnya enough. Kata keterangan, достаточно. Достаточно денег.
денег. Kita sudah tahu kalau uang, деньги, ya kita sudah belajar деньги, jamak деньги. Tetapi kalau sebelum kata benda деньги, uang, ada kata keterangan yang diakhiri dengan huruf O, biasanya diakhiri dengan huruf O, kita harus menggunakan kata benda ini dalam bentuk singkat seperti достаточно, достаточно денег, достаточно машин, ya cukup mobil, cukup, достаточно машин, cukup wanita, достаточно женщин, cukup laki-laki, orang laki-laki, достаточно мужчин, itu singkat ya, bentuk singkat, karena itu di sini bentuk singkat денег, денег. Terus, если вы не будете есть, вы умрете. Jika Anda tidak makan, Anda akan mati. Di sini kalimat bawahan yang klausa bawahan dulu ya. Если вы не будете есть. Jika Anda tidak akan makan. Makan есть. Juga ada kata kerja кушать ya, кушать. Tapi saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya, кушать untuk percakapan antara ibu dan anak kecil. Kalau menyuap ya, suapin. Dan untuk orang dewasa kita menggunakan kata kerja есть, makan, есть. Jadi, если вы не будете есть, вы умрете. Kalau meninggal dunia atau mati, bahasa Rusia itu умирать. Умирать, умереть. Умирать инфинитив, imperfektif dan умереть перфектив. Dalam waktu akan datang, умрете, умрете untuk Anda. Sama artinya mati dan meninggal dunia, dua-duanya itu kata kerja умирать, умереть. Terus kita akan pergi ke Jakarta jika kita memiliki liburan. Ya, jika kita memiliki liburan, kita akan pergi ke Jakarta. Kita akan pergi ke Jakarta. Мы поедем в Джакарту. Мы поедем в Джакарту. Если, jika, если у нас будет выходные дни. Ya. Liburan, hari-hari libur, kerja, itu выходные dni. Выходные dni. Bisa tentang weekend, bisa Sabtu Minggu, dan bisa tentang hari-hari apa saja yang adalah libur untuk Anda. Выходные dni, jamak ya, jamak. Dan kalau kita mau menyusun kalimat negatif ya, negatif tentang kita sudah tahu ada tidak ya, kata tidak, nie ya, seperti bahasa Indonesia tidak, bahasa Rusia ya. Tempatnya sesudah subjek dan sebelum kata kerja. Jadi begini, saya tidak akan menelpon kamu jika kamu tidak mau ya, sebagai contoh. Я не позвоню тебе, если ты не хочешь. Я не позвоню тебе, если ты не хочешь. Terus, jika kamu tidak terlambat, saya tidak menunggu kamu. Ya. Если ты не опоздаешь, я не подожду тебя. Tapi absurd ya, sedikit absurd maknanya dalam kalimat ini, absurdis. Tapi juga bisa menyusun seperti ini. Yang penting kita tahu di mana tempatnya kata tidak, kata nie. Kita menulis nie, tapi pengucapannya ni. Kenapa? Karena biasanya dalam kata tidak, nie, huruf y tidak mendapat penekanan. Pengucapannya i, ni. Terus, если, он не женится, dia tidak akan menikah. Он не женится, если он не найдет работу. Ya? Dia tidak akan menikah jika dia tidak menemukan pekerjaan. Он не женится, если он не найдет работу. Terus, если не пойдет дождь, мы не останемся дома. Jika hujan tidak turun, kami tidak akan tinggal di rumah. Ya? Если не пойдет дождь, мы не останемся дома. Dan
mereka tidak akan membeli mobil jika mereka tidak punya cukup uang. Если di sini ya, они не купят машину, если у них не будет достаточно денег. Terus, kita tidak akan pergi ke Jakarta jika kita tidak memiliki libur kerja. Мы не поедем в Джакарту, если у нас не будет выходных дней. Itu kalau kalimat tanya kita sudah tahu pakai penekanan intonasi ya, tekanan intonasi. Cuma itu di mana ya penekanan intonasi kita bisa menempati penekanan di mana kita mau ya. Kalau kita bertanya tentang menelepon ya di sini atau tentang kamu ya. Contoh satu ya, apakah saya akan menelepon kamu jika kamu mau? Begini, я позвоню тебе, ya, penekanan pada kata kerja позвоню. Я позвоню тебе, tanya ya. Я позвоню тебе, если ты хочешь. Terus, если ты опоздаешь, ya, juga penekanan pada kata kerja semantik. Kata kerja semantik itu adalah kata kerja makna, ya, makna dalam kalimat ini. Если ты опоздаешь, я подожду тебя. Он женится. Apakah dia akan menikah? Он женится, если он найдет работу. Если пойдет дождь, мы останемся дома. Ya? Dan penekanan di sini dalam klausa utama, ya, penekanan intonasi untuk menyusun kalimat tanya di klausa utama, ya. Jadi di sini, ya, мы останемся дома, di sini penekanan. Если пойдет дождь, мы останемся дома. Terus, они купят машину, если у них будет достаточно денег. Если вы не будете есть, вы умрете. Apakah Anda meninggal dunia kalau Anda tidak akan makan? Если вы не будете есть, вы умрете. Kalimat tanya. Terus kita akan pergi ya, apakah kita akan pergi ke Jakarta jika kita memiliki liburan? Мы поедем, ya, di sini penekanan intonasi pada kerja semantik itu. Мы поедем в Джакарту, если у нас будут выходные дни. Silahkan catat pelajaran ini. Ya, di sini saya juga mau kasih tahu pengucapannya. Ya, saya kasih pakai huruf Latin ya di atas setiap kata. Tapi jangan lupa ya belajar cara membaca. Itu video 1, 2, 3, 4, 5 itu cara membaca video di channel ini, dan ada beberapa video yang tentang pengucapan huruf konsonan, huruf vokal O, Y, ya. Contohnya di sini ya, ty. Dulu saya kasih tahu begini ya, ti, ty. Tapi sekarang saya menggunakan tanda ini, huruf pepet, ya, pepet. Ty, seperti dalam kata perut mengerti perjalanan pepet. Jadi te, ya, bacanya te. Dan di sini me, bukan mi, me, juga pepet, me. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Jangan lupa gabung ke grup WA yang sudah kita ada secara gratis. Kirim nomor HP Anda via email saya, yang email saya sudah ada di channel ini. Kalau Anda tidak bisa menemukan ini, Violeta_Astapra
ja@gmail.com. Ya, silahkan kirim nomor HP Anda ke email saya. Saya gabung Anda ke grup WA. Di sana kegiatan kita sangat tertarik dari pagi sampai malam secara gratis. Kita membahas banyak hal berkaitan dengan bahasa Rusia. Dan juga ada beberapa peserta di grup WA yang bekerja dan berupaya secara sukarela untuk semua peserta di grup kita. Jadi kita membantu satu sama lain di sana untuk belajar bahasa Rusia, untuk lancar berbahasa Rusia. Sudah, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda like. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.